Isyana itu salah satu teman yang paling baik yang saya pernah punya. Jadi dia tuh orangnya introvert banget. Dia tuh temennya nggak banyak sih. Cuma kalau emang kalau kita udah benar-benar tahu dia, kita udah tahu seluk-beluknya, wah dia orangnya gokil banget deh, lucu banget, hancur deh pokoknya, orangnya asik. Isyan tuh orangnya jutek tapi aslinya aneh dan hancur. Ya, unik lah pokoknya. Kayak kalau orang pertama kali lihat dia kayak kesannya bener-bener jutek, terus kayak tatapannya membunuh banget gitu. Tapi kalau udah kenal, gila banget sih ya. Aneh banget sih. Hancur lah pokoknya, banyak yang kalian yang orang luar nggak tahu dan baru bisa tahu kalau misalnya udah deket. Tapi masalahnya Isyan susah deket sama orang. Iya betul. Kalau mau deket harus lama. Isyana tuh gendut banget dulu, terus kurus banget, terus gendut, terus tapi kayak gitu kan bener kan. Terus sekarang udah ideal. Kalau orangnya kayak apa yang jelas fix unik sih. Mau kemana pun nggak akan nemu orang sama kayak dia. Kayak kalau nemu kayak dia masih banyak. Kayak dia nggak ada sih. Kayak dia juga nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau kayak Isyan tuh udah kayak lu mau nyerap episode ke-7 juga nggak ada gitu loh. Unik banget, lucu. Terus itu sih dua. Menurut gua unik, lucu, multi talented sih fix. Ngasal banget, bahasanya luar biasa, punya kamu sendiri ya kan. Iya. Terus apa lagi ya? Kreatif banget, lucu banget sih. Kayak kayak anak kecil. Iya sih, gara-gara ngasalnya itu. Kayak anak kecil, kayak nggak pernah tua. Jutek sih sebenarnya. Jadi emang unik dari dulu. Kayak emang dia bakal ngeluarin diri dia sendiri kalau emang udah sama orang yang dia anggap nyaman. Jadi emang picky gitu orangnya. Dan ketika emang udah nyaman, orang ngasal banget, ngasal-ngasalnya yang kayak nggak bakal nyangka. Kalau misalnya kan sekarang mungkin fansnya banyak ya, kayak nggak nyangka aja ada artis tuh kayak gitu sebenarnya kelakuannya. Dan orangnya seru sih, bisa dianggap kayak teman laki gitu, kayak bro gitu. Kayak misalnya aku sering misalnya ke apartemennya biar dia ngajak aku main FIFA atau gimana gitu. Iya, yang pertama berat badan. Berat badan Isyan tuh berubah-berubah. Waktu SD gendut banget, SMP kurus. Maaf ya. SMA kurus banget. Terus habis itu sempet gendut lagi dan sekarang udah kurus dan proporsional. Udah bagus sekarang, cukup gitu. Terus kalau sifatnya Sifatnya masih sama aja sih. Iya sih, nggak berubah kayaknya sampai sekarang juga. Oh, semakin jago musiknya ya, semakin berkembang, semakin keren lah ya. Iya. Tapi kalau personalitinya sama aja, masih seperti Nggak dia. berubah. Di antara semua orang yang gua kenal, dia yang paling gak berubah sejujurnya. Kayak dia sama banget gak sih dari SMP sampai sekarang, sama sekali nggak ada yang berubah. Kayak bingung gitu sampai kan kayak udah, masa kayak kadang-kadang kalau misalnya ketemu sama artis ngerasanya kan kayak wah nih auranya gimana gitu kan ya, nggak tahu karena kita kali ya, tapi kayak dari dulu sampai sekarang, dari mulai dia masih ya anak SMP kucrit gitu sampai sekarang kelakuannya 11-12 kok nggak sih 11,9-12 gitu seriusan. Kayak nggak ada sih, Isya sama-sama aja sih. Nggak ada. Dari dulu, dari SMA sampai dia bertalent dan ngartis kayak sama-sama ada. apa tuh. Dulu kayak jijian banget kan, kayak satu sendok nggak mau, kayak satu gelas nggak mau. Oh iya. Tapi sekarang udah bebas. Udah bebas. Kayak ya udah nggak jadi masalah lagi gitu. Tapi kalau personality sama, nggak ada yang berubah. Ada waktu dimana kita nggak interaksi sesering biasanya karena waktu itu aku pindah ke Jakarta, dia juga ke Singapura. Jadi ketemu tuh kayak mungkin dari 4 tahun cuma 3 kali atau 2 kali gitu. Di situ yang paling kerasa adalah pas pertama kali interaksi lagi, dia tuh lebih kayak super
defensif gitu. Dia bertanya, ini dari dulu emang deket sama saya nggak sih gitu, kayak lebih jaga jarak karena mungkin dia sendiri juga takut, karena takut itu adalah masa lu gara-gara gue udah jadi artis jadi pengen deket lagi atau jadi pengen kontak gue gitu sih yang paling kasar. Tapi overall sama sih, Ishan tetap Ishan yang ngasal dulu atau seru gitu. Isyanan dulu sama yang sekarang, perubahannya ada sih, followernya lebih banyak. Terus sekarang kalau misalnya jalan-jalan udah bukan kayak dulu, sekarang jalan-jalan kemana juga diomongin orang. Bedanya itu aja sih, kalau dari personalitinya dia ke teman-temannya gimana, nggak ada berubah sama sekali. Kalau misalkan ada yang bilang apa Isyannya jadi sombong, enggak banget sih. Dia benar-benar sama yang kita kenal dulu, dia benar-benar masih baik, apa-apa masih kontakan, apa-apa masih curhat, jadi nggak ada bedanya. Palingan itu doang, follower sama fansnya tambah banyak aja. Satu, paling deket kemarin, dia pernah mengeluarkan pertanyaan aneh. Kayak dia setengah ngantuk atau gimana, gue agak bingung sih ini. Jadi kayak suatu saat kita lagi di liburan bareng, terus kita lagi kayak stargazing gitu. Terus apa namanya, dia ngeliat itu kan udah lama, udah bacot lah apa ini itu, kayak oh bagus ya apa ini. Terus tiba-tiba nanya kayak, yuk itu kan ada awan ya, ada bintang, sebenarnya yang lebih atas yang mana sih? Terus gue kayak Orang pintar gak iya gitu. Yang pertama kayaknya Isya juga udah pernah Iya, menceritakan ini. pernah cerita deh kayaknya. Satu momen yang kayak kita nggak akan lupa adalah dia pernah Cerita waktu dia lagi kurus-kurusnya banget, kayak berapa kilo ya? 40-an gitu, 46, 45 gitu. Ya pokoknya 40-an gitu. Terus kayak dia emang sehari bisa makan cuma satu permen doang, sampai kita kayak marah-marah gitu. Terus kayak Shan, kamu kenapa sih gini. Terus waktu itu lagi chat sama aku, terus tiba-tiba kayak, Vi, jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya titik kenapa nggak? Pokoknya kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Terus ternyata kayak dia itu bilang kalau sebenarnya aku tuh kena leukemia, udah ajar banget gitu. Terus kayak Dan nggak tahu kenapa kita semua percaya. karena zaman Aneh dulu kan banget. kita masih SMA. Iya sih, SMA tuh kayak nggak ngerti gitu. Terus pas dia bilang, iya sebenarnya aku sakit leukemia, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia Aku gitu. ngasih tahu kamu nggak sih? Dia ngasih tahu. Ngasih tahu ya. Tapi sempet ada kita kayak sempet diem-diem nangis gitu ya, Iya, kayak sempet ya ampun, nangis, kita drama mau die gitu Iya, gitu iya. ya. Terus ternyata Dia baru kayak ngasih tahu beberapa tahun kemudian. Kayak bener-bener beberapa tahun kemudian sampai kita udah lupa. Terus kayak, Shen, BTW lu baik-baik aja, bukannya lu leukemia ya? Iya. Terus kayak, Terus dan aku lupa ngasih tahu Iya. kalian, katanya sebenarnya aku tuh cuman pura-pura doang karena berat aku kurus. Terus kayak ya udah kalian percaya aja, ya udah aku lupa Iya. lagi. Terus ya udah akhirnya itu Padahal- pokoknya bener-bener gak pernah lupa sih gitu. iya, itu sih cerita paling memorable. Iya, paling memorable. Iya. Yang lucu banyak banget sampai lupa. Kedua, gue pernah inget banget, jadi Buluana suatu saat cerita. Jadi Isyan tuh dulu waktu SMA les vokal klasik di Jakarta. Jadi dia bolak-balik tuh. Di saat itu ketika Isyan makan sebuah permen sari itu, yang kalau minum air putih aja merasa bersalah. Dan kalau misalnya dia pengen buang air besar, dia seseneng itu. Sampai nari di belakang kelas, gue nggak bohong. Dia kalau misalnya dia ngerasa lapar dan habis buang air besar, dia seseneng itu. Kayak ya udah kayak orang sesenengan aja. Beneran nari di belakang kelas. Udah kayak gitu. Pas main Just Dance bareng sih waktu itu. Soalnya dia kan udah ahli banget nih, udah ngartis, suka perform gitu kan. Jadi pas main tuh kayak wah udah lentur banget badannya, padahal sebelum ngartis tuh pernah main juga kayak kaku banget, sama-sama kaku gitu. Sekarang udah kayak gitu. Gimana Apa ya? Papa? Kalau aku ingat banget kan dia suka nyanyi tuh ya, dia suka nyanyi di kelas. Terus pas lagi hening banget di kelas, Isya nyanyi. Terus Pada ngeliatin. gurunya bilang, would you please stop singing? Tapi dia malah ngasih tahu orang lain, berhenti nyanyi dong. Padahal itu dia yang nyanyi. Oh iya, karena kalau dia nyanyi bisa kayak mulutnya nggak kelihatan lagi nyanyi, tapi dia bisa mengeluarkan suara gitu. Kalau ini nggak sih Iya, dia dimanapun nyanyi. bisa kayak teriak, tapi Iya. kayak nggak kayak orang itu yang teriak. Aku ingat. Iya.
Kalau yang paling diingat dari Isyan, sebenarnya momen sih seru terus ya kalau sama Isyan. Cuma paling ingat sih waktu di Singapura. Dia itu sering banget kan, tiba-tiba kan sama-sama kuliah di Singapura nih. Tiba-tiba nelpon, nangis-nangis, galau. Namanya orang ya bisa ada galau, Isyan galau, terus udah pengen ditemenin segala macam. Taunya kalau dia galau itu dikasih makan juga udah nggak galau. Itu pokoknya kalau misalnya kalian tahu Isyan galau kasih makan aja ntar jadi nggak galau deh pokoknya. Ketiga, dia pernah kacanya karena dia terlalu sering lihat kaca, dia selalu bawa kaca gitu, dan kebetulan tuh kacanya dari Disneyland dia bawa. Dia beli di Disneyland, terus kayak kaca kesayangannya gitu pink. Terus suatu saat dia ngaca mulu sampai guru bahasa Indonesia itu tuh kesel, namanya Panceng. Terus dia ambil, dilempar ke lantai, diinjek. Terus Isyan beneran bikin drama untuk balas dendam kali, gue bingung atau gimana. Udah pokoknya itu lucu banget. Terus yang terakhir, kalau momen paling banget apa ya, paling berkesan banget gue sama dia, sebenarnya ini sih, gue tuh dari dulu orangnya sirikan. Jadi gue dari dulu orangnya sirikan. Jadi gue senang tapi gue senang berada di lingkungan teman-teman yang bisa ngebawa gue ke suatu hal yang lebih baik gitu. Jadi gue pada intinya gue sekarang ya walaupun coba sama Isyan gue, tapi sekarang gue bisa nyanyi itu semuanya karena Isyan. Karena dari awal kayak ya udah oleh Isyan nyanyi di kelas, apain itu gue ngeliat wah suara dia bagus banget, apain itu sampai suatu saat dia pernah gini. Aku nanya kayak Isyan, cara vibra itu gimana sih? Hah? Gimana ya? Coba gini. Gitu sampai lama-lama gue ngikutin di kamar mandi literally kayak gitu sampai lama-lama bisa gitu. Jadi sejujurnya kalau misalnya sekarang mau ditanya pengaruh dia, influence udah paling besar apa ya, dia bantu gue nemuin passion gue yang which is nyanyi gitu. Si yang ngomong aneh itu ya, kayak maksudnya dia nyiptain bahasa dia sendiri dan kayak cuma dia sama cowoknya gitu ya. Kayak sisanya ya itu kayak maksudnya udah kayak teman laki deh, bisa dianggap kayak laki-laki gitu si Isyan ini. Kita nggak pernah libur bareng. Liburan sih. Liburan bareng tuh susah banget, apalagi Susah, sekarang apalagi dia sekarang. sibuknya parah gitu. Aku ingat banget kita mau liburan. Iya, itu tuh udah gagal tiap tahun gitu loh. Gimana ya, kayak udah di plan setahun yang lalu tapi kayak ya gagal, nggak bisa, ternyata ada jadwal gitu. Pengen Liburan liburan yang jauh yang nggak ada orangnya bareng. tapi lengkap semua. Lengkap semua. Bener. Nyanyi bareng. Pengennya sih kayak dia main pianonya gitu kan, gue tinggal nyanyi gitu kan, terus dia juga ikut nyanyi gitu. Oh ya, ngerti. Oh ini, jadi dulu waktu SMP, nggak tahu sih Isyannya yang apa enggak, aku tuh agak jahil gitu kan. Kalau remeh sih, dia kayak ngegambar sesuatu di bawah tulis, terus aku kayak ngapus gitu, jadi terus gambarnya jadi bunga, terus dia kesel banget sampai kayak mau nampar. cuman aku neglect gitu, aku tangkis, terus dia makin marah, terus nggak tahu kemana, nangis atau gimana gitu. Nah mungkin kayak pengen reka adegan yang ngasih lihat dulu tuh kita gini loh. Kita tuh dari dulu cita-cita liburan ke luar negeri, cuma belum kejadian. Jadi baru kemarin masih liburan barengnya masih di ini aja. Pengennya sih kalau Isyan lagi nggak sibuk, liburan barengnya ke luar negeri. Jadi sebenarnya kita bener-bener selalu merencanakan untuk traveling bareng sama Isyan. Tapi bener-bener sampai sekarang nggak bisa. Kalau nggak aku doang. Kamu doang nggak pernah ya? Nggak pernah. Aku doang sih kayaknya. Cuman kayak soalnya jadwal kita bener-bener Beda-beda yang semua, nyambung. nggak ada yang nyampur Dia banget. di mana? Kamu di mana? Cianjur. Jelas banget sih. Yaudah. Ya kayak aku maksudnya kayak sibuk sendiri kan, kita sama-sama kayak kuliah. Terus Mitra juga sekarang udah di mana? Kerja. Bener-bener mencar Kalian semua juga dan kerja. jadwalnya beda semua, jadi susah banget buat ngerencanain traveling bareng sama Isyan. Jangan kan traveling kayak ngumpul bareng kayak setahun mungkin sekali, kalau full team sekali kalau bisa itu juga. Jadi ya udah traveling sih sama pasangan kita masing-masing. Asik. Amin. Pas lapar nari, bingung gua. Itu aneh banget. Lapar nari, terus habis BAB kesenangan sendiri. Kan udah
Kalau kebiasaannya sekarang apa ya yang aneh? Kebiasaan. Dia warna udah aneh jadi gimana? Iya udah aneh sih. Udah completely aneh. Apa ya? Nggak tahu, bingung gue. Dari dulu maksudnya sebelum jadi artis pun emang udah susah dicari. Maksudnya mau disapa gimana tuh nggak tahu, masalah koneksi nggak tahu, pokoknya emang agak susah aja gitu. Paling aneh dari Isyan tuh bahasanya. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar udah tahu Isyan kan tahu tuh bahasa anehnya Isyan. Itu sih yang aku nggak punya teman lagi yang punya bahasa sendiri dan seaneh Isyan. Itu sih bahasa-bahasanya Isyan yang lucu banget. Jadi makanya itu apa ya, yang Isyan banget tuh bahasa-bahasanya dia banyak yang aneh. Semua orang akan ngomong Yaitu satu hal ini sih pasti. Bahasanya Bahasanya bahasa planet by dia. Iya selalu ada. Ya udah, Jadi ya pokoknya aneh-aneh deh pasti. aneh-aneh lah. Mau dicontohin, Pi? Lutru, view. Lanjut, oke. Ya pokoknya bahasanya dia lah ya gitu. Kayak sama kayak tingkah dia ke Tante Luana, ke ibunya. Kayak sebenarnya kayak bayi banget gitu Iya, ya. bayi Cuman banget kayak sih. kalau orang lihat kayak dia kayak dewasa padahal sebenarnya Di belakangnya meringkel bayi banget gitu deh pokoknya. ya gitulah pokoknya. Pakai bahasa aneh sih. Kayak Itu sih. bahasa aneh. Punya kamu sendiri itu sih kebiasaannya. Paling apalagi yang unik. Yang unik tuh kalau misalnya kita lagi ngumpul Apa tuh? di mobil, pasti dia langsung tidur. Ya, Lagi di tempat tidur, gampang banget tidur. banget tidur. Ngantuk kan anaknya. Iya, Lagi ngantuk. makan. Lagi makan berapa ya juga bisa ngantuk. Iya bisa ngantuk. Tapi nggak sampai tidur sih. Sama apa ya? Dia FBI banget anaknya. Tapi ya jago sih. Jago. Cenayang, Isyan itu cenayang. Parah sih. Punya talent tersendiri. Iya. Lebih positif kayaknya deh, lebih positif terus bisa lebih optimis. Soalnya kan ya dia bisa jadi inspirasi juga lah ya. Ya semuanya bisa di ya gimana ya, kalau lo mau dan niat tuh bisa terjadi. Itu sih kayak motivasi. Sumpah, karena Isyan gue bisa nyanyi. Kalau nggak ada Isyan di hidup gue nggak peduli. Kayak dulu gue les piano itu sempat di ibunya Isyan juga, tapi itu lebih kayak kemauan orang tua gitu kan. Dan ya kalau sekarang yang musik ya di segi musik yang gue suka nyanyi ya itu beneran 100% karena Isyan aja. Udah Aku jadi pernah kenal sama seseorang. Karena Isyan, saya punya cita-cita yang nambah, masuk TV. Itu cita-cita saya gara-gara Isyan. Karena Isyan, aku berani untuk ngejar passion aku. Karena orang di sini biasanya kan maunya sekolah, kerja, tapi Isyan berani untuk ngejar passionnya musik, dan itu bikin aku juga berani untuk ngejar passion aku. Untuk bukan ke Iya, pendidikan. bukan ke pendidikan, tapi yang aku mau berkarya gitu. Sesuai hobi. Iya, sesuai hobi. Karena Isyan, aku jadi lebih sering ngeliat kaca. Jadi kayak karena dia dia orangnya beneran tiap ada kaca dia akan nengok. Aku di sebelahnya jadi ikut nengok ngeliat kaca. Mau ada mobil spion ke kaca, ngeliat kaca lagi. Mau lagi ada di hotel gitu ngeliat kaca lagi. Pokoknya kaca banget. Benerin poni, ya ampun. Iya, benerin Dulu kita jalan poni kayak like sedetik sekali kita gini pasti gara-gara Isya. Iya, kayak keikutan gitu tiba-tiba. Sukses terus, makin melejit, tapi jangan jaim gitu, kayak ya be yourself aja gitu. Mau out of stage atau on stage, tetap aja jadi diri kamu yang biasanya. Dan Semoga Isyan tetap menjadi public figure yang bisa dihargain semua orang. Karya-karyanya tetap berkualitas di kancah musik Indonesia, dan juga masih dekat sama teman-temannya, nggak lupa sama teman-temannya, sama keluarganya. Udah itu aja sih, semakin sukses dan bahagia aja, dan sehat selalu. Makin bisa lebih sukses lagi, lebih kreatif. Albumnya laku terjual sampai luar negeri juga gitu. Iya, amin. Apalagi ya. Makin cantik, apalagi ya? try to make a new network gitu, kayak expand aja gitu, kayak coba banyak lingkungan baru biar experience
followersnya juga nambah, dan siapa tahu dapat backup jodoh. Nggak bercanda, tapi intinya good luck buat Isyan, langgeng terus, cita-citanya terus dikabulkan. Mungkin pede untuk makan karena dia takut banget gendut. Terus apa ya, makin bisa Lu banyak makan juga sih. iya apa ya, harapannya semoga dia bahagia selalu. Bisa terlepas berkarya di luar tuntutan pasar. Karena sejujurnya ya yang Isyan mampu lakukan ada jauh di atas apa yang sekarang dia lakukan. Dan gue pengen banget cepet-cepet dia bisa benar-benar berkarya untuk berkarya jujur gitu. Semua ya menurut gue kalau Sekarang nggak jujur. sekarang jujur tapi harus ada dibentuk mungkin ya, karena mungkin kan ya bla bla bla. Cuma ya gue benar-benar menunggu masa-masa dia bisa berkarya secara utuh dah kayak itu. Karena itu bakal ngeblow Indonesia sih, fix. Yakin gue. Kayak album 2 coming soon. Semoga semoga cita-citanya Isyan yang dia juga kayaknya udah ngasih tahu ke semua orang kalau dia pengen bikin suatu sekolah musik tercapai kayak gitu. Semakin sukses, sukses. makin banyak album dan kolaborasi Yang dengan orang yang dia pengen. Iya betul. Terus makin tetap humble, tetap ya. jadi Isyan yang asik. Iya betul. Terus semoga bisa meluangkan waktu untuk kita pergi bareng-bareng. Oh iya. Dan cepat. Amin. Amin aja. Amin. Cepat menemukan pasangan hidup. Sebatu ya. Iya. Amin. Pokoknya makin sukses lah. Iya. Happy birthday Isyan. Semoga Makin Selamanya. Happy birthday Isyan. Semoga Semakin unik, dan sehat, selalu bahagia. dan Chan. Pokoknya happy birthday. Semoga semakin sukses. Semoga semua keinginannya tercapai. semoga juga yang paling penting adalah sehat selalu untuk menggapai semua mimpi-mimpimu. semoga cepat-cepat bisa berkarya dengan sepenuh hati, nggak terkungkung lagi oleh pasar, mungkin amin suatu saat. Terus udah sih, sehat selalu. Dah. Dah, happy birthday Chana. Dadah. Bye.